Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini gimana nih kabar anak-anak? Semuanya baik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, agar kita lebih semangat lagi, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Kepada ketua kelas untuk silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abidu billahi rabbak wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, di sini Bapak harap setelah kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengecek daftar hadir anak-anak sekalian. Nah, di sini apa ada teman-teman yang hadir? Hadir semua, Pak. Oke, bagus. Nah, di sini agar kita lebih semangat lagi, Bapak sudah menyiapkan lagu wajib nasional yang betul Garuda Pancasila. Nah, di sini Bapak minta kepada anak-anak untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan Apa ini, Pak? lagu Garuda Pancasila. Bila dihafal kata Bapak, enggak hafal. Nah, oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat di kampus sentosa, pria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, di sini Bapak minta kepada anak-anak untuk duduk kembali. Iya, Pak. Nah, di sini ada yang tahu nggak tanggal berapa hari ini? Oke, nah di sini di depan anak-anak ada dua buah gambar. Ada yang tahu, ada yang bisa menyebutkan nih gambar apa itu? Oke, nah di sini kita tidak akan jauh-jauh mempelajari tentang apa yang ada yang telah Bapak tampilkan di sana mengenai kegiatan ekonomi. Ekonomi apa, Pak? Ekonomi. Oke. Nah, sebelumnya di sini anak-anak pasti sudah tahu nah di mana
aktivitas yang biasa dilakukan oleh misalkan ada nelayan ataupun orang yang sedang bertani itu. Untuk yang di laut itu biasa disebut dengan Kapal laut. Nelayan. Nelayan. dengan negara maritim. Oh. Kalau yang sedang bertani itu Petani. Petani. ya petani tapi Agrani. Agrani. Oh, yang gitu, Pak. karena nah agar kita lebih paham lagi, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama apa yang akan dilakukan. Maritim dan agrani. In this video, we will learn about maritime and agrarian countries. Maritime countries. A maritime country is a country whose territory is mostly water. Characteristics of a maritime country. A source of salt. Countries. Oke, nah di sini Bapak harap kepada A anak-anak untuk maritime memperhatikan apa yang country ditampilkan is di a country whose video. territory is mostly water and has a vast sea area. Oke, Pak. Characteristics of a maritime country. The characteristics of a maritime country include 1. Having sea territory. 2. Utilizing the sea for the welfare of the people. 3. Having sea transportation. 4. Having sea trade. 5. Having a naval military fleet to maintain maritime sovereignty in its territory. Benefits of the sea. The vast Indonesian Sea has many benefits, including 1. A source of fish and other seafood. 2. Marine tourism or marine tourism. Expression of prayer for an abundance of seafood or harvest in the following season. Some examples of sea festivals or festivals include Petit Laut Cancer, a traditional sea ritual in Banyuwangi, East Java. The Layan Cancer community performs this tradition to express gratitude for their sustenance and ask for prayers for safety while at sea. An example of a rice festival is the tradition of Make Danko, rice boat, held by the people of West Kalimantan as a form of gratitude to the Creator for an abundant harvest. Both maritime and agrarian communities reflect Indonesian society, which thrives on abundant natural resources. Properly managed natural resources for the welfare of the people will enable Indonesia to have food security and a strong economy. Oke. That concludes the Nah, di sini telah kita lihat bersama bahwa tadi telah ditampilkan bagaimana pengertian ataupun makna dari apa itu negara maritim dan juga apa itu negara agraris. Di mana kalau negara maritim itu sektor perekonomiannya lebih berpusat kepada sektor laut, dan juga kalau negara agraris itu sektor perekonomiannya itu berpusat di pertanian. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kondisi geografis suatu wilayah dengan jenis mata pencaharian masyarakatnya. Untuk itu, nah di sini telah Bapak tampilkan sebuah gambar penampakan alam yang ada di Indonesia, di mana hutan yang sangat subur dan juga lautnya sangat berpotensi sekali untuk sektor perekonomian. Namun sering muncul suatu permasalahan ataupun kondisi yang mungkin tidak asing lagi kita dengar bersama-sama, yaitu keluh kesah masyarakat Indonesia terkait hasil ataupun pendapatan dari hasil alam kita sendiri. Untuk itu di sini anak-anak ada yang tahu belum mengapa dengan kondisi kekayaan Indonesia yang begitu banyak, tetapi kita sering sekali melihat keluh kesah masyarakat, baik itu dari sektor pertanian ataupun sektor kelautan. Belum. Kalau belum, nah inilah salah satu penyebab ataupun kendala yang dialami oleh negara Indonesia terkait sektor perekonomian yang sedang dikelola baik itu oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat itu sendiri, yaitu yang pertama masalah infrastruktur.
dan berbagai. Oke. Nah, yang pertama itu yaitu infrastruktur. Nah, di sini infrastruktur itu berkaitan erat sama pemerintah, di mana jika pemerintah itu mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, maka biasanya infrastruktur itu bisa dikelola ataupun bisa berfungsi dengan baik. Namun di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, infrastrukturnya itu belum memadai sehingga hasil perekonomian yang ada di pelosok ataupun daerah terpencil itu sulit untuk maju ataupun sulit untuk dipasarkan di pasar global ataupun di kota. Nah, untuk yang kedua itu keterbatasan sumber daya manusia. Di sini memang telah kita ketahui bahwa negara kita memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, namun SDM yang ada di negara kita bisa dibilang belum memadai atau belum bisa mengelola atau memadai suatu sektor yang biasanya dikelola oleh orang banyak. Dan yang terakhir itu perubahan iklim. Nah, untuk ini sendiri kita garis bawahi bahwa perubahan iklim itu tidak bisa kita larang. Biasanya perubahan iklim itu terjadi karena faktor alam dan kita hanya bisa menanggulangi atau bisa mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Nah, di sini adalah contoh aktivitas ekonomi negara maritim dan juga negara agraris. Oke, anak-anak bisa menyebutkan apa saja sih foto yang telah Bapak tampilkan? Oke. Nah, ini merupakan contoh daripada beberapa kegiatan atau aktivitas ekonomi yang ada di negara Indonesia. Nah, di sini karena kita telah belajar lumayan banyak, Bapak mungkin anak-anak telah jenuh ataupun telah lelah. Dan di sini Bapak telah siapkan es drinking untuk anak-anak sekalian, dan Bapak minta kepada anak-anak untuk berdiri. Oke, Pak. Oke. Nah, kalian ikuti saja gerakan yang akan segera dilakukan di layar proyektor. Come on, let's all move together. Boleh bersuara? Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Bergerak, jongkok, bergerak sore. Bergerak maju, maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Bergerak, jongkok, bergerak. Oke, sudah. Yeay. Duduk kembali. Oke. Nah, di sini karena telah melakukan ice breaking, pasti anak-anak sudah bersemangat kembali untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan sebuah media pembelajaran untuk anak-anak. Di sini Bapak minta kepada Mau, Pak? kepada masing-masing anak untuk bisa maju ke depan. Mau, Pak? 4 orang saja. Mau, Pak? Ini 8 orang. 4 orang dulu. Nah, Pak? Oke. Nah, Pak? Mau, Pak? 4 orang. Oke, Pak. Kayak gimana ini, Pak? Ini teh ini. Baby ini, Pak. Nah, di sini. Kan? Nah, boleh? Wow, betul baby, Pak. Nah, di sini anak-anak akan mendapatkan sebuah profesi yang ada di negara Indonesia, dan di sini bisa ditampilkan apa itu termasuk profesi di negara sektor maritim ataupun sektor agraris. Kepada Zaza dulu, nah itu bisa dijelaskan apa yang didapat. Pak, ini apa? Pencari bunga? Mencari bunga karang. Oh, pencari bunga karang. Zaza, Ini bola ini, Pak. jangan ditampilkan kamera. Ini, Pak, ini bola ini. Oh. Kenapa tadi kamu? Pak, aku dapat petani. Pak, ini Pak. Pencari bunga Oke, karang. kepada Zaza terlebih dahulu apa yang didapatkan? Datang dapat nelayan teman-teman. Oke, nelayan masuk ke sektor mana? Maritim atau agraris? Oke. Hilang, Pak. Tempel nggak? Oke. Hilang, Pak, dapat petani. Tadi itu
kemana? Agraris, Pak. Petani sawit. Petani sawit masuk kemana? Agraris, oke. Mencari bunga karam, Pak. Nah, Gimana itu berapa apa? nih, Pak? Nakoda, Pak. Nakoda masuk kemana? Itu Caca. Pak, Marite, Pak. Pekebun. Perkebun masuk ke Itu banyak Caca, Pak. agraris. Nah, satu lagi nih. Iya nih. Udah. Pengulang. Ulang pokok. Tahu, ulang petani. Pengulang. Udah, dong. Dokter. Padahal yang nulis. Tapi J. Benar ini punya. Oh, itu nama. Memahami apa saja sektor UMKM yang ada di Indonesia. Untuk lebih seru lagi, Bapak telah menyiapkan LKPD. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang sebelah kiri kelompok pertama, yang sebelah kanan kelompok kedua. Ya, Pak. Oh, merah. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk anak-anak mengerjakan hasil pengerjaan LKPD yang telah Bapak berikan. Oke, karena waktunya telah selesai, Bapak harap kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Kepada kelompok pertama, bisa perwakilannya bisa maju. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Jawabannya, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan masyarakatnya banyak bekerja di bidang kelautan seperti nelayan, pelaut, atau mengolah hasil laut. Sama, Pak. Pertanyaan kedua, sebutkan dua contoh pekerjaan masyarakat di wilayah maritim. Nelayan, pelaut, atau pengelola hasil laut. Oke, nah, apa kelompok dua jawabannya sama? Sama. Oke, beri aplaus untuk teman kalian yang sama. Oke, untuk kelompok dua bisa untuk maju perwakilannya. Kamu, Dina. Ayo. Dina. Nomor 4 aja deh. Gila, bukan dokter pekerjaan. Buat makanya Pak. Dua contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di luar wilayah agraris. Petani Pak. Coba dijawab dulu. Ya, udah. Oh, berarti jauh ya, Pak. Oke, nah di sini kelompok satu apakah sepakat dengan jawaban kelompok dua? Oh, ada. Sebutkan dua contoh kegiatan ekonomi di wilayah agraris. Petani sawit, petani kopi, Pak. Oke, nah di sini kelompok satu sepakat dengan jawaban kelompok dua. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah di sini agak pada Dilan, silakan. Oke, nah. Nah, oke, di sini agar lebih menguatkan lagi pemahaman anak-anak, Bapak telah menyiapkan lembar evaluasi untuk dikerjakan oleh masing-masing anak. Oke, silakan ya. Pak, ada yang pos-posan, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, ada ini, Pak. Nah, Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan lembar evaluasinya. Bayar aku mana, Pak? Oh, berarti belum dikasihkan Triska. Coba Triska. Oke. Oke, berhubung waktunya sudah habis, Bapak ambil kembali lembar evaluasi. Bapak. Udah. Oke, sudah. Nah, lembar pengerjaan kalian akan Bapak periksa dan minggu depan akan Bapak kembalikan. Oke,
Oke, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak ada tugas rumah untuk kalian, di mana kalian harus Tugas panjang, Pak. ya, Bapak sedikit aja ini. Sedikit aja. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk mengamati kegiatan yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan entah itu di sektor agraris maupun di sektor maritim, dan dibuatkan esai ataupun cerita mengenai kegiatan Anda tentang kegiatan tersebut. Oke? Oke. Dari pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi, di sini apa ada anak-anak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah kita lakukan? Saya, Pak. Oke, kepada Biba. Negara maritim, negara agraris, Pak. Oke, benar sekali. Nah, untuk kesimpulannya Bapak tambahkan ya. Di sini kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita telah mempelajari negara maritim dan juga negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, contohnya itu yaitu Indonesia. Namun pemanfaatannya itu belum dapat optimal sehingga perlu pengelolaan yang lebih baik, baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakatnya itu sendiri. Oke? Nah, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Kepada ketua kelas dipersilakan. Marilah teman-teman